Hai, selamat Natal kece people. Aku Katarina Dias. Wah, seneng banget ya rasanya kita bisa merasakan vibes Natal lagi setelah beberapa tahun kita nggak bisa merasakan vibes Natal karena efek pandemi. Nah, biasanya kece people di rumah ngapain sih kalau Natalan kayak gini bersama keluarga atau bersama teman-teman? Kalau Dias, biasanya Natalan kayak gini tuh biasanya kumpul-kumpul bareng keluarga, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, sambil nyicipi yang enak-enak dan juga manis-manis. Karena biasanya Natalan ini kan identik sama kue-kue Natal, kue kering kayak gitu. Nah, kalau ada kece people yang kebiasaannya sama kayak Dias, kali ini Dias akan menyuguhkan kue yang enak dan manis bersama Mbak Anggi. Nah, penasaran kan gimana cara membuatnya dan siapa Mbak Anggi itu? Yuk ikuti Dias. Nah, sebelum mulai jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu. Sudah? Let's go! Halo Mbak Anggi, apa kabar? Halo Kak Dias, baik nih kabarnya. Nah, kece people, Mbak Anggi ini adalah seorang baker dan juga konten kreator. Beliau ini kadang suka membuat konten-konten membuat kue, memasak kayak gitu. Nah, kira-kira kalau boleh tahu akun sosmednya apa aja Kak Anggi? Boleh nih buat kece people yang penasaran nih mau nonton konten-konten baking yang lain, bisa cek aja di Moskit TV YouTube channel nih ya. Moskit Atau TV. bisa kepoin juga di Instagramnya Moskit Bakery. Oke, jangan lupa di subscribe ya kece people. Nah, selain seorang baker, selain menerima orderan, aktivitasnya apa aja sih Mbak Anggi? Jadi selain bikin kue, bikin pesanan, mostly sih emang bikin konten ya, konten-konten baking. Jadi buat kece people yang pengen belajar buat bikin kue, bikin puding, bisa langsung nonton di YouTube channelnya Moskit TV. Oke, mungkin ada yang kece people yang ingin order kue Natalan, kue Lebaran ya, bisa langsung menghubungi Mbak Anggi. Nah, hari ini kita rencana mau bikin apa nih Mbak Anggi? Nah, hari untuk ini Natalan? kita berencana mau bikin puding Black Forest. Puding Black Forest. Nah, itu salah satu puding yang paling favorit banget di Moskit Bakery. Nah, kali ini kita akan belajar buat bikin puding Black Forest. Oke, stay tune. Oke, langsung kita buat aja. Oke. Karena udah penasaran ini Mbak. Udah penasaran ya? Oke. Iya, yang pertama kita larutkan dulu ini coklat bubuknya dengan air panas. Air panas. Coklat bubuk dilarutkan dengan air panas. Oke. Kita aduk dulu sampai dia benar-benar larut. Oke. Jadi ini fungsinya biar kalau misalnya coklat bubuknya langsung dimasukkan nih ya, itu kadang suka menggumpal. Berarti iya, jadi harus dilarutkan dulu. Gitu. Oke. Biar teksturnya nanti juga lebih enak ya Mbak. Iya, jadi dia gitu kecampur ya. di dalam susunya udah benar-benar merata. Oke, next kita masukkan gula pasir tadi 150 gram, kita masukkan dulu. Oke. Lalu masukkan agar-agar bubuk. Agar-agar. Jangan lupa disimak baik-baik ya langkah-langkahnya kece people. Lalu dituangkan susu cairnya. Sambil diaduk cair. Oke. Ini sekarang kita masukkan coklat yang udah dilarutkan tadi ya. Oke. Oh, Mbak, ini apinya belum nyala ya Mbak? Belum, apinya belum nyala. Berarti diaduk-aduk dulu. Iya, gitu ya? diaduk dulu sampai rata. Ini sekarang kita masukkan garamnya ya. Oke. Ini cuman jangan lupa dicatat ya, kece sendok people. teh garamnya. Jadi fungsinya garam itu sebenarnya untuk bikin pudingnya nanti lebih terasa gurih. Kalau misalnya di skip aja sih nggak apa-apa, nggak masalah sih. Gimana kece people udah ingat? Jangan lupa dicampur dulu semua bahannya. Dari coklat bubuknya, terus gulanya sama susunya dicampurkan dulu, baru dinyalakan apinya. Betul ya Mbak ya? Tuh sekali, terus ini kita tinggal tunggu sampai dia mendidih. Sampai mendidih. Kurang lebih berapa menit Mbak kalau mendidih? Biasanya sih 15, nggak sampai 15 menit udah mendidih. Oke. Nah ini dia mau cobain nggak nih? Boleh, Aduk-aduk Mbak. nih Boleh. sampai mendidih. Ya ampun. Nah ini udah mendidih, kita matikan aja apinya. Oke, siap. Next, Next. tahap selanjutnya apa Selanjutnya nih, nih Mbak? kita bakal tuang ke dalam cup. Oke, kita tuangnya nggak sampai penuh. Oh, berarti Karena nanti kita kurang akan kasih topping whipping cream sama coklat di whipping atasnya. cream. Oke.
Boleh nyoba nggak Mbak? Boleh, boleh nih. Coba baunya udah kerasa nih, coklat banget. Iya, aduh aku jadi kepengen nggak sabar ngincipi loh Mbak. Segi, kurang ya Mbak ya? Iya, kira-kira 70% lah. Jadi disisain seperempat dari atas. Ini nunggu dinginnya sampai berapa lama Mbak biasanya? Ini nunggu dinginnya sih kira-kira bisa 1 jam lah. Itu dia sudah 1 mulai set, iya. Jadi nunggu dingin dulu kan ya Mbak, baru dikasih whipped cream. Nah ini biasanya kan habis mendidih biasanya kita tunggu agak dingin dulu, uapnya dihilangkan biar nggak ada ini nih kayak ada coklat-coklat muda di atasnya, itu nggak ada. Nah ini berhubung kita agak mempercepat ya, jadinya kita langsung tuang. Ya ampun Mbak, aku ini kayak masih belajaran ya Mbak, mohon maaf ya Mbak ya. Oh nggak apa-apa, karena dengan begini kan jadi ngerasainnya gimana. Nanti mungkin next bisa bikin sendiri bisa nih di rumah. Mbak Anggi ya jadi karyawannya. Iya nih. Boleh nih. Rekrut aku Mbak, rekrut. Wah, dengan senang hati nih saya. Oke, ini adonannya sudah dimasukkan ke apa namanya Mbak, cup Sudah, semua. Ini didingininnya dibiarin aja atau pakai dimasukkan? Jadi setelah tadi dituang itu sebaiknya didinginin di suhu ruang. Setelah dia mulai hangat atau udah nggak ini ya, nggak cair, baru dimasukkan di lemari es. Karena biasanya kalau langsung dimasukkan di lemari es itu suka bikin pudingnya jadi berair. Oh, nah, itu gitu. juga salah satu yang bikin puding berair. Oke, ini sekarang kita langsung hias aja. Oke, boleh pakai whipping cream. Jadi ini whipping creamnya setelah dikocok dimasukkan di plastik segitiga. Lalu ujungnya kita gunting. Oke. Wah, ini kayaknya aku tidak bisa. Wah, ini harus dicoba nanti ya. Dia harus coba nih. Ini bisa dihias sesuai selera kita ya, Mbak ya. Boleh. Nih, dia mau cobain? Oh, boleh. Mbak, maaf ya, Mbak, jangan dikasih nilai jelek. Nanti remedial, Mbak. Nah, kan bisa kelihatan di tangannya udah gemeter nih megangnya. Aduh. Oke, setelah ini dikasih coklat parut ya, Mbak. Ini biasanya kalau dijual per cupnya berapa, Mbak? Per cupnya ini biasanya sih sekitar 20.000. Oke. Mau dong Mbak nuangin. Oh, boleh. Kalau ini pintar ini, kalau ini nggak jago. Dan sekarang kita kasih cherry. Wah, udah jadi nih kece people. Aduh, pengen ngangkat tapi takut jatuh. Gimana? Pengen kan? Penasaran kan? Buat sendiri dong di rumah. Dia mau icip-icip sekarang sama Mbak Anggi. Boleh ya kan? Boleh dong, boleh. Sebentar ya, aku ambil sendoknya dulu. Oke, boleh aku icipi ya Mbak ya? Oh, boleh dong, boleh. Silahkan nih. Nggak sabar. Pasti udah nggak sabar dari tadi ini. Aku tahu kelihatannya dari bikin tadi udah nggak sabar ini. Sampai keringetan karena nggak sabar. Misi ya Mbak. Oke, Mbak Anggi nggak ngicipin juga. Aku udah sering, jadi kayaknya udah keseringan makan. Kamu aja gimana? Enak nggak? Sampai nggak bersuara ini. Melayang. Cerinya. Oke. Enak banget. Gimana? Enak banget Mbak. Enak banget Mbak. Aduh. Cocok kan ini kalau misalnya dibuat hantaran nih. Bener. Atau dibuat mau nyobain juga. Kru-kru yang ada di sini mau nyobain. Silakan nih. Ini nih sendoknya. Ini sendok nih. Udah aku bawa pulang, soalnya nanti sore tuh aku mau ada janjian Mbak ketemu sama temanku. Jadi aku ingat kalau aku mau ketemu temanku mau bawain hampers kan karena Natalan ya Mbak. Oh iya. Cocok banget itu. Gimana Mbak caranya Mbak biar jadi hampers yang cantik gitu? Nah, ini nanti setelah pudingnya jadi kita package dulu, kita packing, ditaruh di dalam box, kemudian kita kasih pita. Oke. Gimana kita langsung aja? Oke, people, tadi kita udah bikin pudingnya dan sekarang pudingnya udah jadi. Sekarang kita mau bikin hampersnya untuk diberikan kepada seseorang. Nah, aku pengen berikan ke temanku nih. Aku pengen tahu nih caranya bikin hampers yang cantik dan menarik untuk Natalan. Boleh langsung ditunjukkan, Mbak? Jadi ini bahan-bahannya udah disiapin buat bikin hampersnya biar cantik nih apa ya. Aja nih, Mbak? Ini ada pita. Kemudian kita kasih tag, ini karena temanya Natal, jadi kita pakai pohon Natal. Kemudian kita siapkan juga untuk kartu Natal. Sekarang ini kita tutup satu dulu. Boleh. Ya. Ditutup satu-satu. Ini pitanya dipotong berapa meter Mbak pitanya? Ini nanti bisa disesuaikan dengan boxnya aja. Iya.
Oke, sudah ditutup semua puding Black Forest-nya. Nah, sekarang Setelah itu dimasukkan di boxnya. boxnya. Yes, boleh masukin nih. Oke. Biasa kan ya Mbak Natanya ya? Nggak perlu dibentuk-bentuk gitu. Tinggal dimasukkan aja ini. Jadi ini boxnya pas untuk 9 biji ya Mbak ya? Iya, pas untuk 9 cup puding Black Forest. Oke, mantap. Cepet. Nah, Oke, terus ini sekarang kita tata pitanya. Ya, ini caranya gampang ya, ini udah dipotong gini, terus nanti Potong. diambil tengahnya. Ambil tengah, dibagi 2 gitu ya Mbak Bagi ya? dua. Jadi letakkan di sini. Oke. Nah, udah jadi. Udah jadi hampersnya. nih. Simpel sekali kan cara pembuatannya. Cuman butuh pita, kartu ucapan, terus ada apa Tag, ini Mbak? iya. Tag-nya, terus box. Wih, simpel banget. Alatnya apa? Cuman gunting. Ini dia hampers cantiknya. Isinya puding Black Forest enak. Ini bisa diberikan ke doi, teman-teman, dan keluarga tercinta. Ini aku kasihkan ke temenku yoga, boleh ya Mbak Boleh ya? dong, boleh. Cantik banget, Semoga ya temennya nanti yang ampun. dikasih juga happy dong Oke, ya. mantap, udah enak. Wah. Nah, kalau kecil yang penasaran gimana cara membuat puding Black Forest dan juga hampersnya, jangan lupa di follow up semua sosial medianya Mbak Anggi. Apa aja tadi Mbak nama sosial Ada di medianya? YouTube-nya Moskit TV, bisa juga cek di Instagram-nya Moskit Bakery. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan follow semua sosial medianya. Terima kasih Mbak Anggi. Sama-sama. Semoga teman-teman atau kece people bisa bikin atau praktekin puding Black Forest di rumah. Oke. Ini aku bawa ke yoga dulu ya Mbak Boleh, ya. silakan. Oke, terima Semoga kasih Mbak suka. Anggi. Ya, sama-sama. Oke, see you kece people dan selamat Natal. Permisi. Halo dia. Ya ampun, selamat Natal. Ya apa kabar? Waduh, luar biasa. Lama ya Pak. nggak ketemu. Zaman SMA ya terakhir ya. Iya bener banget ya. Pas ya sekampus Ke ya. kampus, Nggak tapi pernah jarang ketemu. Sibuk Rumahnya deket juga jarang ketemu. Sibuk apa? Salah kuliah. Kuliah toh. Kuliah Nggak toh ya. nyambi. Ya apa kabarnya Bapak Ibumu? Aman, luar biasa sehat-sehat. Bapak Sehat, ketemu nggak, Bu? sehat. Puji ya? Tuhan. Puji Ya ampun. Tuhan. Akhirnya ya kita bisa ngerayain Natal bersama lagi. Bener Setelah nih. tahun kemarin pandemi nggak bisa kumpul-kumpul Iya, ya teman-teman. bener. Pergi sama keluarga nggak bisa ya apa ya. Apalagi kan ini kan tanggal 25 nih. Pastinya udah ke gereja. Udah, ke gereja. dong tadi pagi. Iya, aku juga udah gereja Udah. tadi pagi. Oh sih Pak. Aku ada ini loh. Waduh, kebetulan banget. Aku tahu apa yang kamu suka. Apa Ini nih? adalah puding Black Forest dari Moskit TV. Tadi aku habis bikin bareng Mbak Anggi Moskit TV. Nah, ini apa kalau kita buka ya? Enak nih ya. Enak pol. Kebetulan nih di Made rumah. by me dong. Iya, kebetulan di rumah nih nggak ada makanan nih. Ya apa? Tamunya sih nggak makan nih. Kim. Sorry banget ya, nggak ada makanan nggak apa ya. Tapi ada Kalau kado aku tak kok. minum aja. Oke. Katanya kamu bilang ini buatan kamu. Iyalah, Pastinya kamu enak nih. meragukan aku ya di IGP. Ini ada ucapannya Oh, loh dari ada ucapan aku. Natal. Merry Christmas, baca. Artiin sekalian. Waduh, Merry Christmas, wishing you a joyous holiday season and a prosperous new year. Waduh. Apa artinya? Ya, nanti ada sendiri-sendiri lah ya. Diisi sendiri lah ya. Di bawah ya Di nanti bawah ya, ya. biar editor yang ngedit nanti ya. Oke. Oke. Kita langsung makan aja unboxing nih. time. Oke. Delicious. Kayaknya delightful sekali ya, teman-teman. Aromanya. Ambil satu Padahal ya. belum dibuka. Ambil satu. Wih, bentuknya lucu Ini loh. puding Black Bentuknya lucu loh. Forest. Kalau kamu penasaran cara bikinnya, kamu cek langsung aja YouTube-nya Moskit TV. Kecil-kecil mini kan ya. Ini Aku nggak bisa bukanya. cocok. Aduh, Oh kamu gini ini gini. gimana? udah. Terlalu lemah nih. Ini cocok banget sih kalau lagi kumpul-kumpul bareng keluarga. Apalagi kita Natalan kayak gini Bener. ya. Sama keluarga gini makan bareng atau Yoi. mungkin sama doi ya kalau nggak jomblo. Iya. Nah kebetulan nih kan aku tipikal anak yang seneng makan ya. Iya. Nggak peduli itu makanannya besar Nggak atau kaget. kecil ya. Dia dibilang kalau bahasa Surabaya itu kayak geragas gitu ya. Waduh, ini tuh kesukaanku banget nih. Coba icip-icip gimana rasanya. Hmm. Aku yang bikin sendiri loh. Ini puding ya kan? Dipandu Mbak Anggi. Ya Oh. puding Black Forest. Gimana rasanya? Enak. Sumpah. gimana? Aduh, jatuh. Delicious. Enak banget. Ini kan coklatnya kerasa banget gitu loh. Kremnya juga. Nggak enak kan? Maksudnya nggak terlalu manis kan pas ya.
Kalau makan kue-kue kayak gini tuh kita tuh kayak ingat ini nggak sih momen kebersamaan keluarga gitu, kita makan kue-kue kering ya biasanya ya, kumpul-kumpul bareng keluarga makan-makan. Kalau di tradisi keluargamu kayak gimana sih biasanya? Tradisi Natal di keluargaku nih. Nah, kebetulan nih karena udah tanggal dimana hari Natal udah dirayakan, nanti malam pastinya keluargaku akan ngadain acara Natal bersama. Biasanya itu untuk makanan itu makan besar sih, lebih kayak makanan berat, kayak sate, terus bakso, aduh favoritku, terus mie, nasi goreng, nasi putih juga ada. Nasi putih babi? Lah, babi itu nggak bisa kita tinggalkan, pasti harus ada. Berarti harus ada. Harus ada. Itu makanan kayak gitu tuh kalau sudah di rumahnya nenekku, dari mamaku ini, nenek dari mamaku, kita pasti udah lahap sih, udah pasti rebutan sih, pasti langsung banyak. Biasanya siapa yang masak? Biasanya kita kalau masak itu dari budeku. Selain makan-makan biasanya ngapain sih? Ada kayak tuker kado gitu nggak? Ada. Nah, kalau di tradisi keluargaku tuh harus ada doanya dulu sih sebelum makan-makan bareng. Jadi kalau doa sebelum makan sama doa untuk merayakan menyambut Natal. Ya doa kecil-kecilan lah, ucapan syukur kayak gitu. Doa, makan, baru deh ada tuker kado. Nah di tuker kado ini, itu fun fact-nya ini aku nggak tahu kenapa, tapi nenekku terlalu kreatif ya kayaknya orangnya. Terlalu out of the box gitu. Karena beliau, nenekku ini, memikirkan konsep tukar kado yang dimana Gimana? beliau menyiapkan sendiri. Ya. Jadi ada kado nih, ini yang anggapannya kado nih. Nah ini itu adalah loterinya. Nah nanti cucu-cucunya itu, ya cucu-cucunya antri terus ngambil satu-satu. Gak cuma tukar kado tapi juga uang. Dapat amplop tukar kado. Dapat 2. Wow. Emang cuma dapat uang royal aja. banget, royal banget emang nenekku ini. Enak ya gitu ya, jadi makan-makan tukar kado bisa dapat amplop juga. Jadi kita tetap mentradisikan berdoa untuk mengucap syukur atas hari Natal itu sendiri kayak gitu sih. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau dari keluarga aku sih biasanya kan karena bapak ibuku kan asalnya Jawa Tengah ya, jadi ya kita harus pulang kampung ke Jawa Tengah di Klaten gitu. Jadi kita nggak ngerayainnya di Surabaya, jadi ngerayainnya di Jawa Tengah karena memang keluarganya ibu bapakku tuh ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bandung, bermacam-macam kota. Jadi ngumpul semua di rumah nenekku di Solo ya, di Klaten. Itu ngumpul di situ karena kan memang nenekku tinggal satu, jadi ngumpul di situ. Kita ya makan-makan bersama kayak biasa. Kalau perayaan tukar kado nggak ada sih, paling cuma ngasih amplop gitu ke ponakan-ponakan. Kalau gitu. makanan-makanan di daerah Jawa Tengah tuh khas banget kan. Nah itu disajikan nggak waktu Natal? Nah itu makanya aku bisa ngerasakan vibes Natal makanannya khas di nenekku itu ya kayak tempe bacem, tahu bacem. Terus kamu tahu nggak sih kayak camilan gitu, namanya tuh kerupuk Wilko. Jadi tuh dia tuh modelnya tuh kayak taro, tahu nggak taro? Taro itu kecil tapi rasanya tuh enak, gurih, terus ada pedes-pedesnya gitu. Jadi Surabaya tuh nggak ada. Nggak pernah denger nih ya, sebagai anak Surabaya nggak pernah denger nih. Makanya aku cuman bisa merasakan itu kalau vibes Natal aja waktu pulang ke nenekku. Terus ada yang namanya itu sosis ucrit. Bisa bayangin nggak sosis ucrit itu? Nggak ada sih. Di Surabaya yakinnya pasti nggak ada. Nggak ada. Jadi itu bentuknya itu bukan kayak sosis ya, itu jadi itu kayak lumpia ya. Lumpia tapi itu kecil banget, kecil gitu. Tapi isinya cuma kecambah, terus kuahnya itu kayak kuah-kuah hampir sama kayak pempek gitu. Kira-kira pernah nggak sih kamu kayak ngalamin, nggak hanya di keluarga sih, mungkin kayak waktu di gereja atau kumpul bareng teman kan masih ada ya kita tuh kayak tukar kado gitu. Pernah nggak sih kayak ngalamin hal-hal konyol atau hal-hal lucu gitu waktu tukar kado? Misalkan kamu dapat kado kosong atau mungkin dapat kado yang nyeleneh gitu. Pernah nggak selekean? Ya pastinya kita kan namanya tukar kado tuh kan kita belajar ikhlas ya, memberi dan juga ikhlas untuk menerima kayak gitu, menerima dan juga memberi. Nah ketika kita belajar ikhlas itu kita harus mengesampingkan ekspektasi nggak sih? Nah ekspektasi kita kalau aku ngasih jajan yang enak, barang yang bagus, harusnya dapat yang bagus juga, harusnya dapat yang enak juga. Nah itu di luar ekspektasiku. Nah pas kita dapat hadiahnya dari orang yang kita tukar itu tadi, kita dapat hadiahnya, kita ekspektasinya, wah kalau bisa lebih baik dari ini atau sama kayak ini gitu kan. Pasti kita bermimpi, aduh andai aku dapat hadiah yang enak
gitu ya. Ternyata pas dibuka jauh di bawah ekspektasi. Apa dapet apa waktu itu? Aku dapetnya cuma permen. Nah itu Nggak apa-apa ya, lah ya udah lah ya. Namanya Kayaknya juga bisa dibuat kado. mood gitu ya di jalannya. Doang. Oke. Mungkin Kece People punya pengalaman konyol waktu tukar kado atau waktu Natalan bisa banget ditulis di kolom komentar. Ya, Tapi kalau inget-inget apa masa-masa tukar kado gitu, biasanya di UNESA kan kita juga ngadain ya Natalan ya, Iya nggak dong, cuma di pasti. gereja ya. Bener. Gitu. Kita kan ada yang namanya kegiatan apa kalau Katolik Kristen itu? Kalau di UNESA tuh ada UKM kan, UKM Kristen dan UKM Katolik itu berbeda. Nah kalau UKM Kristen itu namanya UK3P, kalau Katolik UK3. UK3 aja. Nah kebetulan ini mantan ketua. Mantan ketua UK3 periode tahun 2021. Sudah mantan. Ya, udah purna ya. Karena sudah leye ya. Udah lele. Nah, untuk acara Natal dan Paskah itu pastinya kita berkolaborasi Oh, untuk mempersiapkan hal itu. Oke. Nah, Natal kebetulan bersama ya jadinya betul, nanti ya. Natal bersama mahasiswa Kristen dan Katolik Universitas Negeri Surabaya. Dan kita merencanakan Natal bersama ini dalam waktu dekat loh. Apalagi kan Kapan? Aku ini mau udah bulan ikut. Desember Kamu- nih. Kita ngerayainnya kemungkinan nih di bulan Januari. Ayo Kamu ikut. ajak aku jemput. Ya oke, masalah jemput-menjemput gampang. Nah kalau mau tahu info lebih lanjutnya tentang Natal bersama di Universitas Negeri Surabaya, langsung saja kepoin Apa namanya? Aku mau ID. follow dong. Nah, Juga aku tuh ID-nya nggak itu follow loh. kalau UKM-nya Kristen itu @UK3P_UNESA. UK3P_UNESA. Ya, UK3P Itu yang _UNESA. Kristen. Itu yang Kristen. Nah, kalau yang Katolik itu @KMK_UNESA. @KMK UNESA. Oh, Nah. namanya KMK ya, bukan UK3 ya namanya ya. Ya, kalau UK3 itu sebutan internal. Nah, kalau KMK itu sebutan eksternalnya. Kalau di teman-teman Katolik di luar Universitas Negeri Surabaya, Surabaya menyebutnya KMK. Artinya dalam kepanjangannya itu adalah Keluarga Mahasiswa Katolik. Kayak gitu. Oke Kece People, kalau kalian sudah mengikuti semua sosial medianya Moski TV dan juga KMK UNESA serta UK3P, kalian juga jangan lupa nih untuk like dan subscribe video ini. Dan juga jangan lupa untuk follow IG-nya @UNESA_TV. Oke, kita ucapin selamat Natal bareng-bareng yuk. Ayo. Oke. Semoga melodi dan sukacita Natal selalu memenuhi keluarga kalian. Wishing you all good season with full of light, joy, happiness, and prosperity. Selamat Natal tahun 2022. Dan tahun baru 2023. Yeay, bye-bye Kece People. Thank you, Thank you. bestie. Oke, matikan ya. Sumpah. Nggak direkrut ya jadi karyawan. Oh iya, sendoknya. Biar nggak muluk makannya. Like, subscribe, dan ulang. Like, subscribe video ini. Enak loh ini, sumpah. Besok beliin lagi, Po. Bikin lah. Normal.